Hai, balik lagi di channel Philips Irzagi. Kali ini kita akan membahas alur cerita episode 2 dari drama Korea Bon Appetit. Yeon Ji Young dan Seo Gil Geum ditangkap oleh penjaga Chehong dan dibawa ke rumah Gubernur Hong. Ji Young masih berpikir bahwa dia bermimpi sedang berada di masa Joseon, sehingga dia histeris dan minta dibebaskan. Saat para wanita sedang dipilih, Ji Young dianggap terlalu tua sehingga dia masuk ke barisan pelayan dapur. Saat sadar, dia merasa terhina karena dianggap tua. Di sana, Ji Young ditugasi memasak untuk tamu istana dan dipaksa membuat kesepakatan. Jika masakannya berhasil mengesankan tamu, mereka dibebaskan, tapi jika gagal, nyawa mereka dipertaruhkan. Ji Young menyetujui kesepakatan itu karena dia yakin akan menang. Namun saat dia melihat bahan masakan yang terbatas, Ji Young bingung. Untungnya Gil Geum mencium bau daging, sehingga ada bahan utama yang bisa digunakan. Saat dia melihat daging itu, dia menyadari bahwa tekstur dagingnya sangat keras, sehingga akan sulit untuk dimasak. Sebenarnya tujuan Song Jae datang ke rumah itu adalah untuk mengambil cucu Gubernur Hong sebagai Chehong untuk raja. Ji Young memanfaatkan pengetahuan modern untuk membuat metode sous vide sederhana guna melembutkan daging. Ini menjadi bukti keahliannya yang luar biasa. Saat makanan itu dihidangkan, Song Jae merasa terhina karena hanya dihidangkan beberapa potong daging, sehingga tidak mau mencicipi hidangan itu. Song Jae meminta agar koki yang memasak makanan itu dihukum. Ji Young yang tidak terima memaksa agar mereka mencicipi makanan itu. Ketika mereka mencicipi makanan itu, mereka tampak menikmatinya. Namun Song Jae tetap menyindir dan memerintahkan untuk menghukum Ji Young. Saat Ji Young hampir dihukum mati, Raya Yi Hong datang dan mengatakan ingin mencicipi makan itu sendiri. Ji Young kaget karena pria yang ditemuinya adalah raja. Raja Yi Hon merasa terkesan dengan rasa masakan itu dan memutuskan untuk membebaskan Ji Young dari hukuman yang akan diberikan. Raja bertanya dari mana Ji Young berasal. Dengan jujur Ji Young menyatakan bahwa dia datang dari masa depan. Raja yang mendengar hal itu mengira Ji Young sebagai orang gila, tapi mulai menunjukkan ketertarikan terhadap kemampuan uniknya. Ji Young mengetahui bahwa Mi Hyang, cucu Gubernur Hong, merupakan tokoh penting yang terlibat dalam peristiwa Gapshin. Ji Young dan Gil Geum kini lebih dalam terlibat dalam politik istana. Raja juga memperlihatkan motif balas dendamnya dengan mengasingkan Gubernur Hong secara politik dengan beralasan bahwa dia telah menghina raja. Saat Ji Young sedang berada dalam penjara, seseorang datang membebaskan Ji Young dan Gil Geum. Orang itu adalah anak Gubernur Hong. Dia menepati janji yang telah dia katakan sebelumnya. Ji Young dan Gil Geum berterima kasih dan pergi dari rumah Gubernur Hong. Mereka pergi ke tebing tempat tas Ji Young hilang. Namun saat mereka sedang mencari tasnya, raja datang dan Ji Young berusaha untuk menjelaskan bahwa dia bukan kabur, tapi sedang mencari tasnya yang jatuh di tebing itu. Raja pun meminta tentara untuk mengambilnya. Namun tas itu malah dibuang ke jurang oleh raja, sehingga Ji Young marah. Ji Young dan Gil Geum dibawa ke istana sebagai tahanan raja. Saat sampai di istana, Ji Young diperkenalkan sebagai Guinyo kepada Selir Kang. Selir Kang adalah salah satu selir kesayangan raja yang sangat licik, sehingga Ji Young merasa ketakutan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya.